Ini adalah kisah tentang Aisyah, gadis asal Surabaya, seorang hafiz Quran yang saat meninggal dikuburkan dengan seekor ular. Sebenarnya apa yang terjadi? Dosa apa yang telah diperbuat Aisyah? Ternyata ada sebuah rahasia besar yang belum terkuak. Dan semua orang akan menangis haru ketika mendengar akhir dari cerita ini. Simak terus kisahnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan inilah kisah lengkapnya. Di pinggiran kota Surabaya, terdapat sebuah kampung yang tenang. Di kampung itu, hiduplah seorang wanita bernama Aisyah. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun kemampuannya dalam menghafal Al-Quran telah membuatnya dihormati oleh banyak orang. Sejak kecil, ia telah menghafal 30 juz di bawah bimbingan ayahnya, seorang imam masjid di kawasan itu. Setiap subuh, suara lantunan ayat suci dari bibirnya menggema di udara, membawa ketenangan bagi siapapun yang mendengarnya. Warga kampung mengenalnya sebagai sosok yang lembut, rendah hati, dan selalu menjaga ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Ia mengajarkan mengaji kepada anak-anak dan sering membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Namun, di balik kehidupannya yang penuh cahaya keimanan, ada sesuatu yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sejak beberapa bulan terakhir, Aisyah sering mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seekor ular hitam melingkar di sekelilingnya, memandangnya dengan mata tajam yang berkilau dalam kegelapan. Setiap kali ia terbangun, dadanya terasa sesak, dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. "Apa arti semua ini?" bisiknya dalam hati, sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. Mimpi itu terus berulang, semakin nyata dari hari ke hari. Namun, Aisyah memilih untuk diam. Ia tidak ingin membuat keluarganya khawatir. Ia hanya memperbanyak doa, berharap bahwa semua itu hanyalah bunga tidur belaka. Hingga suatu malam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Malam itu, udara di kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup lirih, membawa suara gemerisik daun yang terdengar samar di luar rumah Aisyah. Di dalam kamar yang remang, ia duduk di atas sajadahnya, baru saja menyelesaikan sholat tahajud. Matanya masih berat, tetapi hatinya gelisah. Sudah berhari-hari tubuhnya terasa lemas, seakan ada beban tak kasat mata yang menekan jiwanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan memperbanyak zikir, tetapi entah mengapa, rasa gelisah itu justru semakin kuat. Tiba-tiba, rasa kantuk menyerangnya dengan cepat. Ia pun merebahkan tubuhnya di atas kasur dan perlahan-lahan matanya terpejam. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi. Kali ini, semuanya terasa jauh lebih nyata. Ia berdiri di tengah sebuah padang luas yang diselimuti kabut tebal. Hawa dingin menusuk kulitnya, membuatnya menggigil. Ia berusaha melangkah, tetapi kakinya terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu, suara mendesis itu datang lagi. Dari kejauhan, seekor ular hitam besar muncul perlahan dari balik kabut. Matanya merah menyala, tubuhnya bersisik mengkilap, dan lidahnya menjulur-julur, seolah sedang mengawasi Aisyah. Ketakutan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berlari, tetapi tak bisa. Kakinya seolah tertanam di tanah. Ular itu semakin mendekat, melingkar di sekelilingnya, lalu berhenti tepat di hadapannya. Sebuah suara terdengar, samar tetapi menusuk ke dalam hati. Sudah waktunya. Sekejap, semuanya menjadi gelap. Aisyah terbangun dengan napas memburu. Dadanya naik turun dengan cepat, peluh membasahi dahinya. Ia segera duduk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi belum sempat ia menenangkan diri, tubuhnya mendadak terasa lemas. Sebuah rasa sakit yang tajam menyerang dadanya, membuatnya terhuyung ke belakang. Apa ini? Suaranya hampir tak terdengar. Pandangannya mulai kabur. Di luar kamar, suara ayahnya terdengar samar memanggil namanya. Tetapi, Aisyah tak lagi mampu menjawab. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika suara azan subuh berkumandang di kampung itu. Udara pagi yang biasanya sejuk terasa lebih dingin dari biasanya. Di rumah kecil tempat Aisyah tinggal, suasana sunyi berubah menjadi kepanikan. Ayahnya menemukan Aisyah tergeletak di atas sajadah dengan wajah pucat. Tubuhnya dingin, napasnya nyaris tak terdengar. "Aisyah, bangun, nak!" seru ayahnya sambil mengguncang tubuh putrinya dengan cemas. Namun, Aisyah tak merespons. Bibirnya hanya sedikit bergerak, seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tak keluar. Ia hanya menatap ayahnya dengan pandangan yang sayu, lalu kelopak matanya perlahan menutup. Suasana berubah menjadi histeris. Ibu dan saudara-saudaranya segera berlari masuk, mendapati Aisyah yang telah terbujur kaku.
Isak tangis memenuhi ruangan. Ayahnya memeluk tubuh putrinya erat, tak percaya bahwa Aisyah telah pergi begitu cepat. Kabar duka itu menyebar dengan cepat. Warga kampung yang mengenal Aisyah sebagai hafizah yang lembut dan penuh kebaikan segera berdatangan. Mereka merasa kehilangan sosok yang selalu membawa ketenangan dengan suara merdunya saat mengaji. Di antara kerumunan, seorang wanita tua yang dikenal sebagai Embok Nah berdiri diam dengan ekspresi aneh. Ia adalah warga kampung yang jarang berbicara, tetapi dikenal memiliki firasat tajam. Ia menatap tubuh Aisyah dengan mata nanar, lalu bergumam lirih. Ada sesuatu yang tidak beres. Tak ada yang menggubris perkataannya. Semua orang sibuk menyiapkan pemakaman. Namun, tak ada yang tahu bahwa firasat Embok Nah akan menjadi kenyataan. Karena di liang lahat yang telah digali untuk Aisyah, sesuatu yang tak terduga telah menunggu. Langit Surabaya tampak mendung saat rombongan pengantar jenazah tiba di pemakaman. Suasana sendu menyelimuti, hanya suara lantunan doa yang terdengar, mengiringi langkah-langkah pelayat yang datang dari berbagai penjuru kampung. Jenazah Aisyah dibawa menuju liang lahat yang telah digali sejak pagi. Ayahnya berdiri di tepi makam, wajahnya terlihat begitu lelah dan sedih. Beberapa santri yang pernah belajar darinya berdiri dengan mata sembab, tak percaya bahwa guru mereka telah pergi secepat ini. Ketika jenazah diturunkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam tanah. Seperti sesuatu yang bergerak di balik gundukan tanah yang masih gembur. Suara itu semakin jelas, seperti gesekan sisik kasar dengan tanah. Beberapa orang yang berdiri di dekat makam mulai merasakan keanehan. "Ada suara apa itu?" bisik seorang warga. Belum sempat orang-orang mencerna, tiba-tiba seekor ular hitam besar muncul dari sisi liang lahat. Tubuhnya berkilauan dalam cahaya redup, dengan mata merah yang tampak bersinar. Ular itu muncul begitu saja, seolah telah menunggu sesuatu di sana. Orang-orang di sekitar makam langsung mundur ketakutan. Beberapa ibu-ibu menjerit pelan, sementara yang lain beristighfar. "Astagfirullah. Dari mana ular itu datang?" seru salah seorang penggali kubur dengan suara gemetar. Ular itu tak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Ia hanya melingkar perlahan di dalam kubur, tepat di samping jenazah Aisyah. Lidahnya menjulur-julur, seolah sedang mengawasi. Tak ada yang berani mendekat. Suasana berubah tegang. Ayah Aisyah hanya berdiri kaku, tangannya bergetar, tak tahu harus berbuat apa. Seorang ulama yang ikut dalam pemakaman melangkah maju. Suaranya tenang, tetapi tegas. "Kita tidak boleh berpikir buruk. Bisa jadi ini tanda kebesaran Allah. Mari kita lanjutkan pemakaman, tetap dalam doa dan zikir." Namun, di tengah suasana mencekam itu, Embok Nah yang sejak tadi diam tiba-tiba bersuara. Bukan kebetulan. Ular itu sudah menunggu sejak lama. Semua orang menoleh ke arahnya. Kata-katanya membuat bulu kuduk mereka meremang. Suasana di pemakaman semakin tegang. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, saling bertukar pandang dengan wajah penuh ketakutan. Kata-kata Embok Nah menggantung di udara, membuat semua orang bertanya-tanya apa maksudnya. Ayah Aisyah menatap wanita tua itu dengan wajah penuh kebingungan. "Apa maksudmu, Embok?" tanyanya dengan suara serak. Embok Nah menghela napas panjang, matanya yang keriput menatap liang lahat dengan tatapan nanar. "Aisyah, sudah lama dia diikuti sesuatu," katanya pelan. "Kalian mungkin tak tahu, tapi dia sering datang ke rumahku, bertanya tentang mimpinya. Tentang ular yang selalu muncul di dalam tidurnya." Warga kampung terdiam. Mereka tak pernah mendengar Aisyah mengeluhkan hal semacam itu. Bagi mereka, Aisyah adalah sosok wanita salehah, seorang hafizah yang kehidupannya penuh berkah. Bagaimana mungkin dia mengalami gangguan seperti itu? "Aku pernah menyuruhnya untuk lebih banyak berzikir, untuk meminta perlindungan dari Allah," lanjut Embok Nah. "Tapi dia hanya tersenyum, berkata bahwa dia tak ingin membuat orang lain khawatir." Ayah Aisyah tertegun. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Putrinya yang selama ini tampak bahagia ternyata menyimpan kegelisahan yang tak pernah ia ceritakan. Sementara itu, ular hitam di dalam liang lahat masih diam di tempatnya. Matanya yang merah seperti menatap mereka satu persatu. Seorang pria memberanikan diri melangkah mendekat. "Mungkin ular ini hanya kebetulan masuk ke dalam kubur," katanya, mencoba menenangkan suasana. Namun, saat ia mencoba mengusirnya dengan sebatang kayu, sesuatu yang aneh terjadi. Ular itu tidak bergerak. Ia tetap diam, tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar, seperti sedang merespon sesuatu yang tak terlihat. Udara di sekitar liang lahat mendadak terasa lebih dingin.
Beberapa orang merasakan bulu kuduk mereka berdiri tanpa alasan. Kemudian, Embok Nah berbisik pelan. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang belum selesai. Suasana semakin mencekam. Semua mata tertuju pada ular yang kini semakin terlihat aneh. Matanya yang merah menyala seperti menatap langsung ke dalam hati setiap orang yang ada di sekitar makam. Seolah ada kekuatan gelap yang mengendalikan gerak-geriknya. Tak ada yang berani mendekat, kecuali Embok Nah, yang perlahan melangkah maju dengan tenang, seolah ia tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang ingin menyelesaikan urusan duniawi dengan cara yang salah. Embok Nah mulai berkata, suara yang tenang namun penuh kekuatan. Aisyah, dengan segala kebaikannya, menjadi korban dari kekuatan yang lebih besar. Ular ini adalah simbol dari apa yang menunggu di akhirat, dan siapa yang mengundangnya. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Ayah Aisyah menatap Embok Nah dengan penuh kebingungan. Apa maksudmu, Embok? Apa yang terjadi dengan anak saya? Embok Nah menatap liang lahat, lalu berbalik dan menatap ayah Aisyah dengan tatapan tajam. Aisyah adalah wanita yang terpilih, seorang hafizah yang suci. Tetapi ada orang yang tak senang dengan itu. Orang yang tak bisa menerima keberkahan hidupnya. Ayah Aisyah terperanjat. Apa maksudmu? Siapa yang akan berbuat jahat pada anak saya? Embok Nah mendekat dan dengan suara pelan, ia menjelaskan, ada seseorang yang menginginkan kematiannya, seseorang yang cemburu terhadap kebaikan dan cahaya yang Aisyah bawa. Mereka tidak bisa melihat Aisyah hidup dalam kedamaian, dan itulah yang mengarahkannya pada jalan yang kelam. Kata-kata Embok Nah seperti sabetan pedang, membuat seluruh tubuh ayah Aisyah gemetar. Warga di sekitar mereka mulai terdiam, menyadari bahwa ada sebuah rahasia kelam yang kini terungkap. Siapa yang melakukan ini? Ayah Aisyah bertanya, suara penuh amarah dan kepedihan. Siapa yang menyakiti anakku? Embok Nah menatap tanah dengan mata yang terpejam, seakan mencoba membaca kejadian yang telah berlalu. Aku tak bisa mengatakan siapa, tetapi ular ini adalah perwujudan dari si pengkhianat. Tak lama setelah itu, sebuah kejadian yang mengerikan terjadi. Ular itu tiba-tiba bergerak cepat, melingkari tubuh Aisyah yang terbaring dalam kubur, seolah menandakan bahwa ada sesuatu yang tak beres, sebuah pertanda dari dunia yang lain. Ketika ular itu melilit tubuh Aisyah, ada suara mendalam yang terdengar di udara. Suara itu menggema, memecah kesunyian, dan membuat bulu kuduk semua orang yang ada. Ini belum selesai, suara itu terdengar jelas dan dalam. Semua orang yang ada di sekitar makam mulai merasa ketakutan yang mendalam. Mereka yang mendengar suara itu merasa seolah dunia mereka sedang diguncang. Tapi siapa yang mengucapkan kata-kata itu? Apakah itu suara dari si ular? Atau dari sesuatu yang lebih besar? Kehidupan di sekitar liang lahat terasa seperti berhenti sejenak. Semua orang, dari yang muda hingga tua, merasa seolah-olah berada di ambang ketidakpastian. Suara yang terdengar, mendalam dan menggema, masih terngiang dalam telinga mereka. Seperti ada kekuatan dari alam lain yang sedang berkomunikasi, menembus batas-batas dunia yang mereka kenal. Siapa itu? Seru seorang lelaki parubaya, tubuhnya gemetar. Astagfirullah, desis seorang ibu, matanya terbelalak penuh ketakutan. Namun, yang paling terkejut adalah ayah Aisyah. Selama ini ia hanya tahu bahwa putrinya adalah seorang wanita yang taat, seorang hafizah yang disayangi oleh Allah. Tapi kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mengancam putrinya. Ular hitam itu masih melingkari tubuh Aisyah, meskipun tubuhnya sudah terbaring di dalam liang lahat. Seolah ular itu enggan untuk meninggalkan kuburannya. Perlahan, ia mulai bergerak naik ke atas tanah, seperti menuntun sesuatu yang tak terlihat. Apa yang terjadi? Tanya ayah Aisyah dengan suara pecah. Embok Nah, yang sejak tadi hanya berdiri diam, akhirnya bergerak maju, mendekati liang lahat. Wajahnya tampak serius, seperti sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ini bukan ular biasa, ujarnya dengan suara pelan, hampir berbisik. Ular ini adalah penjaga dari sebuah janji yang belum terpenuhi. Ini adalah akibat dari perbuatan buruk yang terjadi di masa lalu. Semua orang yang hadir semakin bingung. Siapa yang membuat perjanjian ini? Apa yang terjadi di masa lalu? Tetapi sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, suara yang dalam itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini, seperti menggema dari dalam tanah. Aku telah menunggu, suara itu berbicara dengan tegas. Ayah Aisyah terperanjat. Apa maksudnya, Embok? Apa yang sedang terjadi dengan anak saya? Embok Nah menatap tanah dengan wajah muram.
Aisyah terlahir dengan takdir yang sangat mulia. Tetapi ada yang berniat untuk menutup takdir itu dengan cara yang tak benar. Dan ular ini adalah penjaga dari takdir yang tak dapat dihentikan. Setiap kata Mbok Nah terasa seperti menyentuh inti hati mereka. Semua orang merasakan getaran yang sama, seolah waktu berhenti sejenak dan mereka dibawa pada sebuah kisah yang belum terungkap. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Tiba-tiba, ular hitam itu menunduk, seperti mengarah pada tubuh Aisyah yang terbaring. Begitu dekat dengan wajah Aisyah, ular itu mengeluarkan suara mendalam, seperti mengucapkan sebuah doa, atau mungkin sebuah peringatan. Tiba-tiba, tubuh Aisyah yang sebelumnya tak bergerak mulai menggeliat perlahan. Dengan mata yang terpejam rapat, ia seperti kembali hidup. Ini mustahil, bisik seorang lelaki yang berdiri di dekat makam, suara terkejut dan cemas. Ular itu, yang sebelumnya tampak seperti penjaga kegelapan, kini seperti menjadi penuntun dari jalan yang tak terlihat. Ketegangan yang menyelimuti pemakaman semakin mencekam. Semua mata tertuju pada tubuh Aisyah yang tiba-tiba bergerak, meskipun jelas bahwa ia telah meninggal. Ular hitam itu, yang semula menjadi simbol kegelapan, kini tampak seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menghubungkan dunia yang terlihat dan yang tak tampak. Tangan Aisyah mulai bergerak perlahan, seolah terbangun dari tidur panjangnya. Namun, wajahnya tetap tampak pucat, seperti wajah orang yang sedang berjuang melawan sesuatu yang sangat kuat. Ayah Aisyah yang terperanjat hanya bisa berdiri, menatap putrinya yang seakan tidak mengenalinya lagi. "Aisyah, apakah itu kamu?" Suaranya gemetar. Mbok Nah yang sejak tadi diam, akhirnya berkata dengan suara yang penuh keyakinan. "Ini bukan kebangkitan biasa." Aisyah kembali untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Warga kampung yang hadir semakin bingung. Beberapa dari mereka mulai mundur, merasakan hawa yang semakin berat dan tidak biasa. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi, tapi jelas bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka. Aisyah, dengan mata yang terpejam rapat, tiba-tiba mengangkat tangannya. Tubuhnya bergerak dengan gerakan yang tak wajar, seakan bukan lagi tubuh manusia. Sebuah energi misterius mengelilinginya, seakan mengisi ruang di sekitar mereka dengan kekuatan yang tak tampak. Kemudian, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih tajam daripada sebelumnya. "Aku telah menunggu lama, dan kini waktunya telah tiba." Ayah Aisyah berlari ke arah liang lahat, mencoba memegang tangan putrinya, tetapi tubuhnya seperti terhalang oleh suatu kekuatan tak terlihat. "Aisyah, anakku, bangunlah." Namun, Aisyah tetap terdiam, tubuhnya semakin menggeliat, dan ular hitam itu mulai melilit tubuhnya lagi, seolah membimbingnya untuk menyelesaikan sebuah urusan yang belum terpecahkan. Mbok Nah mendekat dengan cepat, wajahnya tampak serius. Aisyah bukan hanya seorang hafizah biasa. Dia terpilih untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Tetapi ada kekuatan gelap yang mencoba menahannya. Dan ular ini adalah bagian dari ujian besar yang harus dia lewati. Ayah Aisyah terduduk lemas, seolah tak mampu mengerti apa yang sedang terjadi pada putrinya. Jadi, dia bukan hanya seorang wanita biasa. Mbok Nah menggelengkan kepala, matanya berbinar penuh pengetahuan. Tidak, Aisyah adalah orang yang dipilih, dan takdirnya adalah mengalahkan kekuatan yang ingin menghancurkannya. Sementara itu, suara yang menggema itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih penuh amarah. "Takdirku tidak akan tergoyahkan. Semua yang menghalangi jalan ini akan dihancurkan." Semua orang yang hadir merasa tubuh mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Dan saat itu juga, ular hitam itu melepaskan cengkeramannya, mundur perlahan ke dalam tanah, seolah memberikan jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Aisyah yang terbaring kembali terdiam, tetapi ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Sebuah senyuman tipis muncul di bibirnya, seolah ia telah mencapai pemahaman yang lebih dalam dari apa yang sedang terjadi. Semua orang yang ada di sekitar makam merasa terperangkap dalam sebuah fenomena yang sulit dijelaskan. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari tubuh Aisyah yang masih terbaring, tetapi kini wajahnya menunjukkan kedamaian, seolah ia telah menemukan jawaban yang telah lama hilang. Ular hitam yang semula tampak sebagai simbol kegelapan, kini lenyap perlahan ke dalam tanah, meninggalkan sisa-sisa rasa takut yang masih menggantung di udara. Angin malam mulai berhembus sejuk, membawa kedamaian yang terasa aneh setelah semua kekacauan itu. Ayah Aisyah masih duduk di tepi liang lahat, terdiam, tatapannya kosong. Ia merasa seolah dunia di sekelilingnya berhenti berputar.
Bagaimana bisa anaknya yang selama ini ia banggakan, yang dikenal sebagai wanita salehah, terlibat dalam sesuatu yang begitu besar dan penuh misteri? Namun, sebuah suara lembut menyentuh telinganya, membuatnya sedikit terbangun dari kebingungannya. Itu suara Embok Nah. Ayah Aisyah, percayalah. Apa yang telah terjadi adalah bagian dari takdir yang tak bisa kita lawan. Aisyah terpilih untuk menjalani ujian ini, dan ia sudah melakukan yang terbaik. Ayah Aisyah menatap Embok Nah dengan mata penuh kebingungan. Apakah ini berarti putriku tidak akan kembali? Embok Nah menunduk dan menghela napas. Aisyah telah melalui perjalanan yang panjang. Ayah, yang penting adalah ia telah mengalahkan segala yang menghalangi jalannya. Ia tidak akan kembali seperti semula, tetapi ia telah bebas. Bebas dari segala keburukan yang mencoba merenggutnya. Dengan kata-kata itu, sebuah cahaya lembut mulai menyelimuti tubuh Aisyah yang terbaring, seolah ia mendapat berkah yang tak terhingga dari langit. Meskipun tubuhnya tidak lagi bergerak, ada sebuah aura damai yang menyelubungi makam tersebut. Semua orang yang hadir merasakan hal yang sama, sebuah kedamaian yang tak terungkapkan, seperti ada penghiburan yang datang dari langit. Setelah beberapa saat, Embok Nah kembali berbicara. Suaranya tegas namun penuh kelembutan. Saat ini, kita semua harus menerima kenyataan ini. Tak ada yang lebih besar dari takdir Allah. Aisyah sudah menjalankan misinya dengan sempurna, dan kini waktunya untuknya beristirahat. Waktu seolah berhenti sejenak. Semua yang hadir merasakan keheningan yang dalam, yang membawa mereka pada sebuah kesadaran baru. Aisyah telah menuntaskan takdirnya. Ia telah melalui ujian yang luar biasa, dan kini, ia telah beristirahat dalam kedamaian. Akhirnya, dengan langkah perlahan, ayah Aisyah berdiri. Wajahnya masih tampak sedih, namun ada ketenangan yang perlahan meresap dalam dirinya. Ia menyadari bahwa putrinya telah memberikan contoh yang luar biasa, sebuah keteguhan dalam iman dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Pemakaman itu pun akhirnya selesai. Warga kampung satu persatu meninggalkan tempat itu dengan langkah yang lebih ringan. Kejadian malam itu tetap membekas dalam ingatan mereka. Mereka tak akan pernah melupakan Aisyah, wanita hafizah yang telah mengalahkan kegelapan demi menuntaskan takdirnya. Dengan perlahan, angin malam berhembus, membawa harum bunga yang tumbuh di sekitar makam. Seolah-olah, bunga-bunga itu juga berterima kasih kepada Aisyah, yang telah membawa cahaya dan kedamaian pada mereka yang mengenalnya. Tak ada lagi ular hitam yang melilit. Tak ada lagi suara misterius yang mengancam. Hanya ada ketenangan yang mendalam, sebuah kedamaian yang datang setelah ujian panjang. Aisyah telah pergi, namun warisannya tetap hidup. Sebuah kisah yang akan terus dikenang oleh setiap jiwa yang mendengar ceritanya.